Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Mogo Sosro dan Stapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Demak dan Banyu Biru berhadapan melakukan gelar perang. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Gajah Suro dengan garangnya duduk di atas kudanya yang berwarna putih didampingi oleh Wonomerto menyongsong kedatangan pasukan Demak. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Di sisi yang lain, dengan kepala tegak dan dada yang terbuka, seorang pemuda yang kelak akan terkenal namanya sebagai seorang perwira, yaitu Panjawi. Di belakangnya berturut-turut berjalan beberapa perwira pilihan. Di belakangnya lagi berkibarlah dengan megahnya bendera-bendera lambang kebesaran tanah perdikan Banyu Biru. Panji-panji di atas dasar merah terlukis gambar seekor gajah berwarna kuning keemasan. Di samping bendera itu berkibar pula beberapa panji-panji kemegahan serta umbul-umbul beraneka warna yang bertangkaikan tombak-tombak yang sudah tak bersarung. Melihat pasukan itu, sejenak Maiso Jenar tertegun. Ia adalah bekas seorang prajurit yang tidak saja 1-2 kali mengalami pertempuran-pertempuran hebat, tetapi ketika ia melihat tata barisan Gajah Suro dan gelar Gajah Meto, hatinya kagum juga. Ia jadi percaya bahwa Laskar Banyu Biru merupakan laskar yang sudah masak di bawah pimpinan seorang yang mempunyai pengetahuan yang cukup. Tetapi ketika teringat akan kemungkinan yang terjadi apabila pasukan ini bertemu dengan pasukan Demak, darahnya menjadi berdesir cepat. Maka segera ia melarikan kudanya langsung menuju ke arah Gajah Suro. Gajah Suro melihat kedatangan Maiso Jenar, tetapi sikapnya menjadi agak lain dari biasanya. Dengan pandangan kosong, Gajah Suro menghentikan kudanya dan bertanya hambar, "Apakah maksud Adi Maiso Jenar menemui aku?" Maiso Jenar merasakan perbedaan sikap ini, tetapi ia tidak peduli. Dengan suara yang perlahan-lahan tetapi jelas, ia menceritakan apa yang dilihatnya. Orang-orang yang menyaru sebagai prajurit-prajurit Demak telah membakari rumah-rumah penduduk. Dengan demikian, maka laporan yang sampai kepada Gajah Suro pasti prajurit-prajurit Demak yang melakukan pembakaran itu. Gajah Suro mendengar dengan baik kata-kata Maiso Jenar, tetapi wajahnya sama sekali tidak berubah. Meskipun demikian, ia bertanya, "Lalu apa kata Adi Maiso Jenar terhadap gelar Cokro Byuha itu?" Mendengar pertanyaan itu, terasa sesuatu berdesir di dada Maiso Jenar. Rupa-rupanya Gajah Suro telah mengetahui bahwa prajurit Demak mendekati Banyu Biru dalam gelar perang yang berbahaya. Karena itu, beberapa saat ia tidak menjawab. Baru kemudian Maiso Jenar berkata, "Kakang Gajah Suro, ini adalah suatu kesalahpahaman yang berbahaya." "Sudahlah Adi," potong Gajah Suro. "Aku sudah mengatakan bahwa aku menyadari kesulitan Adi sekarang ini. Karena itu aku persilahkan Adi kembali saja." Sebenarnya Maiso Jenar sama sekali tidak senang mendengar kata-kata Gajah Suro itu.
Tetapi ketika ia akan menjawab, dilihatnya Gajah Suro melambaikan tangannya dan iring-iringan itu mulai bergerak kembali. Iring-iringan raksasa yang terdiri ribuan prajurit yang terpecah-pecah menjadi bagian-bagian dalam gelar yang lengkap Gajah Meto. Maesa Jenar menjadi bertambah bingung. Ia merasa bahwa agak terlambat untuk menahan Gajah Suro, namun ia tidak putus asa. Tanpa mengingat kemungkinan yang dapat terjadi atas dirinya apabila ia bertemu dengan prajurit-prajurit Demak, Maesa Jenar mengikuti perjalanan pasukan Banyu Biru untuk menyongsong kedatangan pasukan-pasukan dari Demak. Setelah itu tak sepatah kata pun yang terdengar. Masing-masing berjalan tanpa bersuara. Di kepala masing-masing berputarlah berbagai masalah yang berbeda-beda. Selangkah demi selangkah Laskar Banyu Biru maju terus, dan selangkah demi selangkah mereka semakin dekat dengan pasukan-pasukan yang datang. Tetapi setiap jengkal mereka maju, setiap kali pula dada Maesa Jenar merasa terbentur sesuatu yang seolah-olah hendak pecah oleh ketegangan yang semakin memuncak. Sebentar kemudian pasukan itu menyusup, menerobos pepohonan dan kebun-kebun yang sedang memamerkan buah-buahan yang lebat, menembus pagar-pagar dan meloncati dinding-dinding rendah untuk tidak mengubah tata barisan mereka dalam gelar perang di Rodo Meto. Kemudian muncullah pasukan itu di lapangan terbuka, sebuah padang rumput tempat para penggembala melepaskan binatang-binatang peliharaan. Masih dalam tata barisan yang teratur, mereka menuruni lereng bukit Telomoyo. Sejenak kemudian Gajah Suro melambaikan tangannya dan berhentilah iring-iringan pasukan Banyu Biru. Bersama dengan itu hampir berbarengan terdengarlah gumam seperti mengumandang di antara anggota laskar itu. Sebab jauh di hadapan mereka, di bawah kaki bukit Telomoyo, tampaklah dalam gelar Cokrobyuha pasukan-pasukan dari Demak. Lebih dari itu, semua adalah goncangan dada Maesa Jenar. Kini benar-benar dadanya serasa akan meledak. Tidak saja sedapat mungkin dirinya selalu berusaha untuk menjauhi setiap prajurit dari Demak, untuk melenyapkan segala kenangan pada masa kebanggaannya sebagai seorang prajurit pengawal raja, tetapi sekaligus ia merasa terharu melihat kebesaran pasukan itu. Meskipun masih belum begitu jelas, tetapi bagi Maesa Jenar, apa yang dilihatnya itu seolah-olah telah melekat di pelupuk matanya. Dengan membeda-bedakan warna pakaian mereka yang tampak seperti kelompok-kelompok yang beraneka warna, Maesa Jenar segera mengenal pasukan dari kesatuan apa saja yang telah ditugaskan untuk datang ke Banyu Biru. Karena pengenalan itu pula, Maesa Jenar merasakan suatu tekanan yang dahsyat dalam hatinya. Sebab ia mengetahui dengan pasti bahwa benar-benar pasukan itu merupakan pasukan tempur yang kuat sekali. Dalam gelar Cokrobyuha yang merupakan lingkaran bergerak itu, nampaklah dalam kelompok depan pasukan Wirotamtomo dengan bendera yang terkenal Tunggul Dahono, bendera yang mempunyai dasar merah dan bergaris hitam lintang melintang. Pada gerigi di sebelah kiri tampak pasukan penggempur Angkatan Laut Demak yang terkenal. Pasukan ini diikut sertakan dengan suatu kemungkinan bila terjadi pertempuran di daerah rawa-rawa. Di bawah panji-panji Suropati, yaitu sebuah panji-panji yang berwarna merah bergambar ikan suro raksasa yang menggigit sebilah keris berwarna putih, pasukan penggempur Angkatan Laut yang bernama Wirojolopati itu merupakan kesatuan yang mengerikan. Yang lebih menggetarkan dada Maesa Jenar adalah pasukan yang berada dalam lingkungan gerigi sebelah kanan. Pasukan ini adalah pasukan yang tak asing lagi baginya, sebab ia sendiri pernah menjadi bagian pasukan tersebut
yaitu pasukan Noro Manggolo di bawah Panji-Panji Garudarekta. Panji-panji yang berwarna kuning dengan lukisan seekor Garuda berwarna merah, yaitu pasukan pengawal raja. Maiso Jenar sadar bahwa pasukan inilah yang harus membawa kembali Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten dengan selamat sampai di istana. Sedang pada gerigi bagian belakang yang jumlahnya tidak begitu banyak, nampaklah pasukan inti dari pasukan pengawal kota yang disebut pasukan Manggolo Sroyo dengan bendera merah bergaris silang putih bernama Tunggul Mego. Tetapi lebih dari segala itu, lebih dari kemegahan bendera-bendera Tunggul Dahono, Suropati, Garudarekta, dan Tunggul Mego adalah panji-panji yang berada di tengah lingkaran yang bergerigi itu. Sebuah panji-panji yang dikelilingi oleh kelompok kecil prajurit dari kesatuan Manggolopati yang hampir dapat dikatakan kesatuan berani mati. Panji-panji itu adalah bendera kerajaan Demak yang berwarna gula kelopo. Menyaksikan semuanya itu, Maiso Jenar seolah-olah mendadak menjadi seorang lumpuh yang duduk di atas kudanya. Kesadarannya hilang dan ia menurut saja kemana kudanya berjalan. Hal itu bukanlah disebabkan ia merasa takut berhadapan dengan kesatuan itu, sebab ia adalah setingkat dengan setiap perwira yang memimpin setiap kesatuan dari pasukan Demak itu. Bahkan mungkin Maiso Jenar masih memiliki kelebihan-kelebihan yang langsung diterima dari gurunya. Tetapi perasaan yang tak dapat disebut sebabnya telah menjalari dirinya. Tanpa disengaja, Maiso Jenar memandang ke arah Gajah Suro yang masih diam seperti patung memandangi pasukan Demak yang mendekatinya. Perasaannya bergolak hebat. Sebenarnya Gajah Suro sama sekali tidak mencemaskan pasukannya, sebab ia merasa bahwa kekuatan kedua pasukan itu tidak akan terlalu banyak terpaut. Meskipun nilai dari setiap anggota Laskar Banyu Biru tidak dapat menandingi prajurit-prajurit dari Demak, Gajah Suro juga mempunyai beberapa orang pilihan dan mempunyai pasukan yang lebih banyak. Kalau perlu, ia dapat mengubah gelarnya dalam gelar Samudro Rob atau gelar Tek Nebo, seperti banjir melanda pasukan Demak. Untuk beberapa saat, pasukan Banyu Biru di bawah Panji-Panji Dirodo Sakti, yaitu panji-panji merah berlukiskan gajah yang berwarna kuning emas itu, masih diam tak bergerak. Sementara pasukan Demak semakin lama semakin dekat. Karena itu, semakin jelaslah kemudian setiap langkah-langkah dari setiap orang dalam gelar Cokro Byuho yang sempurna. Namun sampai sekian mereka masih belum dapat mengenal orang-orang yang diserai tugas memimpin pasukan Demak itu. Sesaat kemudian, setelah pasukan itu menjadi semakin dekat, tampaklah seorang yang duduk di atas kuda berwarna sawo yang agaknya memegang pimpinan melambaikan tangannya. Maka segera berhentilah pasukan itu. Pemimpin pasukan itu yang karena jaraknya yang masih agak jauh belum dapat dikenal, segera memanggil dua orang pembantunya. Rupanya mereka sedang merundingkan siasat. Maiso Jenar kini merasa bahwa ia sudah tidak akan mampu berbuat sesuatu. Dua pasukan yang sudah berhadapan agaknya sukar untuk ditahannya, apalagi ketika yang diduganya benar-benar terjadi. Menurut perhitungan Maiso Jenar, pasukan Demak tidak mungkin dapat melawan pasukan Banyu Biru dalam gelar yang demikian, sebab keadaan medan memang menguntungkan pasukan Banyu Biru yang berada di tempat yang lebih tinggi. Menurut perhitungan Maiso Jenar, pasukan Demak seharusnya mengubah tata barisannya sehingga mereka dapat mencapai tempat yang sama tinggi. Pemimpin pasukan Demak itu dilihatnya mengangkat kedua tangannya dan kemudian dengan gerak melingkar tangannya bersilang dan kemudian direntangkan kembali
itu adalah suatu aba-aba untuk mengubah tata barisannya. Pasukan Demak adalah pasukan yang terlatih baik. Karena itu segera setiap pimpinan kelompok dengan serentak mengulangi aba-aba pimpinan pasukan, dan sesaat kemudian pasukan itu tampaknya menjadi berserak-serak tak karuan. Tetapi sebenarnya mereka sedang bergerak untuk menempati tempat-tempat yang mereka dalam gelar perang yang baru, yaitu Garuda Ngelayang. Meskipun dengan gelar ini pasukan Demak sama sekali tak bermaksud mengepung pasukan Banyu Biru, tapi mereka berusaha untuk mencapai tempat yang cukup tinggi, sebab dengan gelar yang mencar ini sayap-sayap kanan dan kiri akan maju mendahului induk pasukannya dan seterusnya menerjang dari arah lambung. Melihat pasukan dari Demak telah memulai dengan gerakannya, setiap laskar Banyu Biru segera menjadi gelisah. Mereka serentak memandang kepada Gajah Suro untuk menunggu perintah-perintah lebih lanjut, terutama pimpinan-pimpinan kelompok. Sebenarnya Gajah Suro segera dapat berusaha mencegah maksud pasukan Demak itu dengan mengubah gelarnya pula. Hal ini disadari oleh setiap pemimpin laskar Banyu Biru, karena mereka pun telah siaga untuk melaksanakan perubahan gelar itu. Namun untuk beberapa saat Gajah Suro tidak memberikan perintah sesuatu. Bantaran dan Sawung-Rono yang memegang pimpinan sebagai ujung-ujung gading dalam gelar Dirodometo, Pandan Kuning dengan Bantaran, dan Sawung-Rono yang memegang pimpinan sebagai ujung-ujung gading dalam gelar Dirodometo, Pandan Kuning dengan beberapa pasukan pilihan sebagai pengawal Panji-Panji Dirodo Sakti menjadi semakin gelisah. Wonomerto dan Panjawi pun tidak dapat mengetahui sebabnya mengapa mereka masih harus diam menunggu. Maesodnyar juga menebak-nebak di dalam hati apakah maksud sebenarnya dari Gajah Suro itu, ataukah ia mempunyai suatu siasat di luar pengetahuannya. Andai kata Maesodnyar memegang pimpinan, pasukan Banyu Biru harus segera berubah dalam gelar Wulan Panunggal untuk menghalangi sayap-sayap gelar Garuda Ngelayang yang melengkung itu, sehingga dapat mengimbangi kekuatan sayap Garuda Ngelayang, apalagi jumlah mereka lebih banyak. Dalam setiap perhitungan perang, waktu memegang peranan yang penting, sehingga meskipun hanya sekejap, kadang-kadang mempunyai arti yang besar.